dipersilakan untuk mengirim kepada panitia melalui kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak kajian malam hari ini kepada Al-Ustaz Firanda Hafizahullah. Falyatafaddal alaihi masykura wa ma'dzura. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Aqidah Al-Imam Syafi'i sebagaimana beliau tulis sendiri dalam buku-buku beliau dan sebagaimana juga dinukil oleh murid-murid beliau. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas pada bab berikutnya, bab Maja'ani Al-Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammi sufiyah. Bab tentang riwayat-riwayat yang datang dari Imam Syafi'i di mana beliau mencela kaum sufiyah. Kita bacakan terlebih dahulu. Muridnya yaitu Yunus bin Abdul A'la berkata, Sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar lam ya'ti alaihi adh-dhuhru illa wajadtahu ahmaq." Seandainya ada seorang ikut-ikutan tasawuf di pagi hari, maka belum datang zuhur kecuali kau akan dapati dia sudah bodoh, ya, sudah bodoh. Kemudian juga wa an Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, juga diriwayatkan dari murid Imam Syafi'i yang lain bernama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau berkata rahimahullah, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar guruku Syafi'i berkata, ma ra'aitu sufiyan aqilan qat illa Muslim al-Khawwas. Aku tidak melihat ada seorang sufi pun yang berakal kecuali satu orang saja, namanya Muslim al-Khawwas. Wa an Harmalah bin Yahya, dan dari Harmalah bin Yahya juga murid Imam Syafi'i, beliau berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, wada'il ladzina idza atauka tanassaku, tinggalkanlah orang-orang kalau bertemu di depan engkau maka mereka seakan-akan ahli ibadah. Wa idza khalau kanu dhi'ab khifaf, adapun jika mereka sedang bersendirian maka mereka seperti serigala, ya, yang berada di padang pasir, yaitu serigala yang maksudnya kalau sendirian bermaksiat, tapi kalau depan sok ahli ibadah. Taib, ini di antara riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i yang menunjukkan bagaimana celaan Imam Syafi'i terhadap kaum sufiyah. Sungguhnya siapa sih kaum sufiyah? Kita dengar istilah tasawuf, istilah sufiyah. Sufiyah adalah istilah yang baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat. Tidak ada istilah tasawuf atau sufiyah. Oleh karenanya para ulama berselisih pendapat tentang sufiyah ini nisbah kepada apa? Nisbah kepada apa, ya? Ada yang mengatakan, ada khilaf panjang sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Ada yang mengatakan nisbah kepada nama seseorang yang di zaman jahiliyah mengurus Ka'bah. Ada yang mengatakan nisbah kepada kaum Suffah yang dulu di zaman Nabi ditinggali orang-orang yang miskin. Namun dikritik oleh para ulama kalau dinisbahkan kepada Suffah harusnya Sufi, bukan Sufi. Tapi Sufi ada wawunya, Sufi. Oleh karenanya tidak pas dinisbahkan kepada Sufa. Ada yang mengatakan dinisbahkan kepada Sofa, yaitu tentang kebersihan hati. Harusnya kalau nisbah kepada Sofa harus namanya Sofai, ya. Ada yang mengatakan kepada Sofwah. Intinya khilaf. Sebagian ulama merajihkan bahwasanya Sufi itu nisbah kepada Sufi. Sufi itu kain yang terbuat dari kain suf, ya, dari bulu domba, ya, kalau tidak salah, ya. Dahulu dipakai oleh orang-orang, ya, untuk melambangkan kezuhudan. Zuhud, hidup yang zuhud. Intinya istilah sufi ini di zaman Nabi SAW tidak ada, dia muncul belakangan. Pertama kali kalau kita bandingkan dengan kaum sufiyah di zaman dahulu, ya, di kalangan setelah tabi'in, ya, mereka adalah orang-orang yang zuhud, ya, berbicara tentang akhirat, ya, membuat orang untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud maksudnya membuat seorang merasa dunia itu rendah sehingga tidak tertarik dengan dunia, ya. Muncul orang-orang saleh seperti disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti Junaid, ya, Fudail bin Iyad, ya, Bishr al-Hafi, beberapa tokoh-tokoh orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang ahli zuhud. Mereka dikenal dengan orang kaum sufiyah, ya, atau orang menisbahkan mereka kepada kaum sufiyah, ya. Ya. Tetapi mereka ini masih di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
di atas thariqah yang lurus, di atas jalan yang benar. Hanya saja mereka lebih cenderung sering berbicara tentang akhirat, tentang zuhud terhadap dunia. Ya. Maka sehingga dinisbahkanlah mereka kepada kaum Sufiyah. Namun berjalan dengan waktu, kata Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, maka Sufiyah semakin berkembang, mulai muncullah bid'ah-bid'ah, ibadah-ibadah yang aneh-aneh, kemudian bahkan sampai akidah yang aneh-aneh. Kita bandingkan misalnya Sufiyah zaman dahulu seperti Junaid, Fudail bin Iyad dan para ulama di zaman tersebut yang dikenal sebagai orang-orang sufi atau dinisbahkan kepada sufi, dan meskipun mereka belum tentu mengatakan diri mereka sufi, tapi mereka dinisbahkan kepada Sufiyah dan sebagian mereka mungkin juga termasuk dari Sufiyah. Kita bandingkan dengan Sufiyah zaman belakangan, ya, maka bercampur dengan akidah-akidah yang rusak, ya, seperti contoh dikenal dengan Imam Sufiyah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi rusak akidahnya, berpendapat dengan wahdatul wujud, menganggap bahwasanya makhluk adalah Allah, Allah adalah makhluk, ya. Ya. Sampai dalam syairnya dia berkata, al-abdu rabbun wa rabbu abdun, ya laita syi'ri manil mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau begitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Kau bagaimana menyuruh sang hamba beribadah sementara hamba tersebut adalah Tuhan itu sendiri? Sampai dia meyakini semua yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau sembah berhala, mau sembah hewan, semua yang disembah adalah Allah, karena makhluk adalah Allah adalah makhluk. Ini akidah yang rusak. Saya jelaskan panjang lebar dalam tesis saya tentang rusaknya akidah Ibnu Arabi yang memiliki pemahaman wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, yang dia berkata dalam syairnya, aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqadtu jami'a ma taqaduhu. Seluruh makhluk punya akidah, keyakinan berbeda-beda tentang Tuhan. Ada yang berkeyakinan Yahudi punya sendiri, Nasrani punya sendiri, Buddha, Hindu, Laos, Konghucu, macam-macam punya akidah tentang Allah, tentang Tuhan berbeda-beda. Kata dia, wa ana taqadtu jami'a ma taqadu. Adapun aku meyakini seluruh keyakinan mereka. Seluruh yang mereka yakini aku yakini. Kenapa? Karena menurut dia semuanya benar, semuanya menyembah kepada Allah, hanya cara pengungkapan yang salah karena semua juga adalah Allah, makhluk adalah Allah, adalah makhluk. Ini tentunya adalah akidah yang rusak. Demikian juga kaum Sufiyah seperti Al-Hallaj. Al-Hallaj yang mengatakan bahwasanya di balik jubahku adalah Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian divonis dibunuh, untuk dihukum bunuh oleh para ulama. Sehingga Sufiyah berkembang sampai di antara mereka ada yang benar-benar kelewatan batas sampai mengatakan jika kami sudah mencapai dengan latihan-latihan tertentu, dengan berkholwat dalam kegelapan dan macam-macamnya sampai pada derajat ma'rifat atau hakikat, maka saqata takalif, maka semua beban syariat sudah gugur. Maka tidak lagi perlu sholat, tidak perlu ini, tidak perlu ini. Mereka berdalil dengan ayat, dengan pemahaman mereka. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya engkau wahai Muhammad menyembah Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Mereka memahami ayat ini di akhir surat Al-Hijr. Sembahlah Allah sampai kau yakin. Kau sudah yakin tidak perlu menyembah Allah. Padahal maksud al-yakin dengan ijma' ulama maksudnya adalah kematian. Yaitu Allah menyuruh Nabi untuk terus beribadah selama masih ada hayat di badan, ya, maka harus tetap beribadah. Ya. Makanya Nabi SAW ketika sakit-sakitan, beliau berusaha untuk sholat di masjid sampai beliau pingsan karena tidak kuat. Ketika beliau sadar, beliau berkata, hal shollan nas, orang sudah sholat? Maka dikatakan belum, hum yantaziruna, mereka menanti engkau ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian mandi, kemudian Rasulullah SAW merasa segar, dia ingin bangkit lagi, pingsan lagi sampai 3 kali. Rasulullah tidak mampu untuk salat. Maka Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Rasulullah berusaha beribadah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam kondisi sakit. Ini Rasulullah. Siapa lagi yang lebih yakin tentang Allah daripada Nabi? Siapa yang mengalahkan keyakinan Nabi Muhammad SAW terhadap Allah Subhanahu wa taala? Datang orang sufi, kemudian mereka melampaui batas, ditipu oleh syaitan. Mereka berkata, kalau kami sudah mencapai derajat ma'rifat hakikat, kami tidak perlu lagi mengikuti syariat, tidak perlu lagi sholat. Ini sampai luar biasa seperti ini. Sebenarnya orang Sufiyah berlebihan juga, seperti mereka mencela para ahlu hadis, alil hadis, mereka meriwayatkan hadis-hadis dari para perawi, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahabat sampai Nabi SAW. Kata mereka, ngapain kalian sibuk dengan kertas dari fulan, riwayat kami? Haddatsani qalbi an rabbi. Hati kami telah meriwayatkan kepada kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dari seperti kalian, ya. Jadi sebagian Sufiyah
melampaui batas, ya, sampai dalam masa akhir saya mereka terjerumus dalam kekufuran. Sebagian mereka terjerumus dalam bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebagian mereka melakukan namanya al-khalwat. Kita dalam Islam ada khalwat seperti khalwat syar'i, seperti i'tikaf, seperti salat malam, ya, khalwat berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Sufiyah punya khalwat khusus. Mereka masuk di suatu tempat atau di rumah, kemudian digelapkan lampu, tidak boleh kena cahaya entah berapa puluh hari. Kalaupun makan mungkin makan tertentu, ya. Sehingga mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka demikian. Ada sebagian mereka dalam kelambu kemudian kayak orang bertapa dalam kelambu. Syariat tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai di antara mereka mengatakan kami baru mendarat dari Sidratul Muntaha. Mendarat di Sidratul Muntaha, ya. Sehingga akhirnya ketika mereka berkhalwat, ada yang masuk dalam goa, ada yang masuk dalam rumah, dalam gelap-gelap, sehingga mereka akhirnya tidak berinteraksi dengan masyarakat, tidak meninggalkan hak istri, meninggalkan hak anak-anak, kemudian mereka juga tidak sholat berjamaah, tidak sholat Jumat. Ini semua kerusakan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat dahulu mereka berusaha pergi ke masjid meskipun dalam kondisi sakit, sampai mereka dipopoh, fayuqam baina rajulain, ya. Yuhadza baina rajulain, seorang sakit dipopoh oleh dua orang, kemudian sampai diletakkan di saf. Dulu sahabat demikian. Ini malah berdiam-diam dalam kegelapan. Ini semua contoh-contoh bid'ah yang dilakukan oleh para sufiyah, ya. Sufiyah bertingkat-tingkat sehingga kita tidak bisa menyatakan sufiyah itu begini. Sufiyah itu berbagai macam. Kalau sufiyah maksudnya hanyalah sekedar zuhud kepada dunia, mengingat akhirat, maka kita semua dituntut untuk seperti itu. Tapi kalau sufiyah maknanya adalah tarekat khusus, punya cara ibadah khusus, punya zikir khusus, punya keyakinan khusus, punya akidah khusus, maka ini yang harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya seperti pernah ketemu seorang sufiyah, sekarang alhamdulillah sudah sadar dan bahkan dia jadi ustadz Sunnah. Saya ngobrol sama dia dulu, belajar sama fulani, ya, sama Habib Fulan atau sama Kiai Fulan. Kemudian dia cerita, kita dibuat merasakan bahwa setiap kita dimanapun berada kita dilihat oleh guru kami, sehingga akhirnya timbul dalam perasaan dia kalau dia melakukan maksiat dia takut ketahuan sama guru, bukan takut oleh Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai tingkatan seperti ini, ya. Karena kalau dia pulang dari kegiatan biasanya gurunya naik, kamu tadi gini ya, sehingga mungkin ada jin yang kasih tahu, sehingga yang terbetik dalam benaknya jangan sampai ketahuan sama kiainya, jangan sampai ketahuan sama gurunya, sampai diketahuan oleh ustadznya, jangan sampai ketahuan mursyidnya, sehingga dimanapun dia melakukan kegiatan aktivitas, bayangin dia, saya dilihat oleh guru saya. Jadi bukan lagi Allah yang basir, yang maha melihat, ya, tapi gurunya yang maha melihat, sehingga dia pun bukan bertakwa kepada Allah, tapi takut kepada gurunya, sampai seperti itu. Nah, ini contoh bahwasanya sufiyah itu macam-macam, ya. Ya, sufiyah macam-macam. Oleh karenanya apapun bentuk sufiyah kita harus timbang dengan Al-Quran Sunnah. Jika maksudnya adalah zuhud kepada dunia dan selalu mengingat akhirat, maka itu baik, ya. Tapi jika tidak, maka tentu merupakan kesalahan. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mendapati model-model sufiyah yang mulai muncul di zaman beliau, ya. Sehingga kemudian beliau menyimpulkan sebagaimana disebutkan oleh muridnya Yunus bin Abdul A'la rahimahullahu taala, ya, di mana beliau berkata, ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dalam Manaqib Syafi'i dengan sanadnya, ya. Sehingga Yunus bin Abdul A'la kemudian dia berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar, kalau ada seorang ikut-ikut sufiyah menjadi sufi di pagi hari, awal nahar masih di pagi hari, lam ya'ti alaihi adh-dhuhru illa wajadtuhu ahmaq, ya, belum datang waktu zuhur kecuali aku dapat dia telah pandir, telah bodoh. Dan subhanallah, benarlah perkataan Imam Syafi'i ini kita terapkan sebagian sufiyah zaman sekarang. Kita bilang apa, ya, hanya hal yang tidak masuk akal mereka sampaikan. Kita bilang pandir ya pandir, bilang bodoh ya bodoh. Gimana, ya? Di zaman sekarang sebagian sufiyah, ya, misalnya aneh-aneh mereka seperti itu, tidak semua. Saya tidak mengatakan sufiyah, semua macam-macam orang. Ada yang akidahnya benar, ada yang akidahnya salah, ada yang maksudnya zuhud, ada yang akidahnya menyimpang. Sebagian kita sebut. Sehingga kita tidak
memberi hukum umum, mengeneralisir, tidak. Tapi sebagian sufiyah di tanah air kita aneh-aneh ya. Seperti mengatakan ya, nenek moyang kami ada yang bisa memadamkan api neraka. Subhanallah. Gimana memadamkan api neraka? Ya. Tapi ada aja yang membenarkan. Sampai sebenarnya lagi mengatakan di kota tertentu ada wali fulan, dia mendiamkan matahari. Matahari tidak berjalan. Sehingga masyarakat situ akhirnya gelisah karena lagi puasa sunnah kok enggak terbenam, tidak terbuka-buka karena rupanya mataharinya ditahan oleh wali fulan. Maksudnya subhanallah. Sebab mereka mengatakan tidaklah Allah menurunkan azab kepada satu kaum kecuali Allah kasih tahu dulu kepada wali fulan atau wali kutub fulan. Kalau dia setuju maka Allah turunkan, jika tidak maka Allah tidak turunkan. Ini siapa yang memahami seperti ini? Apa tidak kepandiran seperti ini? Ya, benar kata Imam Syafi'i, tidaklah dia ikut-ikut sufi di pagi hari dan dia mendalami kecuali sebelum zuhur dia sudah pandir, sudah bodoh, ahmak. Ini perkataan Imam Syafi'i, bukan perkataan saya. Ya. Jadi kalau mulai percaya di awal, begitu cepatnya kebodohan. Karena kalau sudah masuk dalam dunia sufia, yang ini apa saja yang mungkin, semuanya mungkin, meskipun tidak logis. Ya. Di antara mereka yang mengatakan wali fulan mi'raj kepada Allah dalam sehari 70 kali. Nabi Muhammad SAW saja Isra Mi'raj sekali seumur hidup. Ini mengatakan dalam sehari 70 kali mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ceritakan aneh-aneh ya. Dan demikianlah gimana ya kita mau lihat. Sudah tidak pakai syariat, sudah enggak pakai dalil, pokoknya pakai perasaan apa saja boleh disampaikan. Ya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya dia menghentikan malaikat munkar dan nakir. Ada malaikat munkar dan nakir sedang menyiksa orang di kuburan, sementara sang wali ini sedang berzikir dalam alam barzakh. Dia terganggu dengan gangguan rintihan teriakan orang yang sedang disiksa oleh malaikat munkar dan nakir. Maka dia bilang, wahai malaikat, jangan siksa dia, saya terganggu ibadah saya. Ajib. Ada yang percaya, ada aja. Ya. Ada aja yang percaya. Ya. Sampai di antara mereka juga ada yang berkata, ya. Sebenarnya saya kalau dengar aneh-aneh ya. Ada seorang mau menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali fulan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menziarahi kuburan Nabi, ternyata Nabi sedang keluar dari kuburan, sedang ziarah ke wali yang lain. Di Yaman atau di mana ya. Maka akhirnya Fatimah keluar, sebenarnya semua keluar dari kuburan nih. Fatimah juga keluar dari kuburan, kemudian berkata kepada wali tersebut, kamu mau kemana? Kata wali tersebut, saya ingin ke kuburan ayahmu. Kata Fatimah radhiyallahu anha, ayahku lagi tidak di kuburan, ayahku lagi ziarah ke wali fulan. Nabi sampai ziarah ke wali fulan, sampai kuburannya kosong, sehingga orang banyak datang ke kuburan Nabi, isinya tidak ada ya. Ini semua kedunguan-kedunguan yang terjadi banyak dialami oleh sebagian orang-orang sufi. Namun itu kenyataan yang ada. Belum kalau kita baca dalam sebagian biografi buku-buku sufi ya, sebutkan kana radhiyallahu anhu adalah si wali fulan, semoga Allah meridhoinya, melakukan kemungkaran dan meninggalkan kewajiban. Subhanallah. Melakukan, bahkan ada yang dikatakan tidak ada kewajiban kecuali ditinggalkan, tidak ada kemungkaran kecuali dilakukan. Radhiyallahu anhu, bagaimana? Ya. Ada wali fulan, di antara keistimewaannya, di antara karamahnya, dia tidak pakai baju sekian lama ya. Sekian maksudnya kalau kita baca begini-begini kok dipercayai ya. Makanya sampai sekarang misalnya kita dapati orang mengatakan ada orang gila jadi wali. Apakah ini bukan kepandiran ya? Orang gila yang dia tidak sholat, mungkin dia melakukan maksiat karena dia gila. Mungkin dia ngerokokan, mungkin dia apa, mungkin dia joget-joget. Dia orang gila mau diapain? Kemudian dianggap wali. Saya anggap dia wali, siapa orang sufi. Kalau orang bukan sufi mana anggap orang gila? Kasihan lihat orang gila, kita kasihan. Ini harus dikarantina atau bukan dianggap wali, maka diperebutkan makanannya, diperebutkan minumannya, diusap-usap tubuhnya. Kadang tidak pakai baju, kadang tidak mandi, kemudian diperebutkan ngantri dengan karomahnya. Ini orang gila dianggap punya karomah.
Kasihan dia. Kenapa sampai dia gila? Karena saking cintanya kepada Allah, maka dia majdzub, tertarik, terbawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, siapa yang lebih cinta kepada Allah daripada Nabi, daripada para sahabat? Adakah seorang sahabat, satu saja, yang mereka cinta kepada Allah luar biasa, mengorbankan jiwa, raga mereka, harta mereka, cinta mereka luar biasa. Kemudian jadi gila gara-gara cinta kepada Allah. Jadi gila karena Allah perhatian sama dia. Enggak ada ya, enggak ada. Nah, yang menganggap wali gila bukankah ini kepandiran? Ada wali, orang gila dianggap wali. Subhanallah. Tapi kalau kita diskusi percuma, kita pasti ya ini kan bisa saja, semua bisa saja, tapi kan apakah demikian ya? Ada wali bisa matikan api neraka, ya bisa saja. Kalau bilang bisa saja kalau Allah izinkan, tapi mana izinnya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nabi saja berkata, "Ya fulan anqidhi nafsak minan nar." Wahai fulan, anqidh nafsak minan nar. Anqidh anfusakum minan nar. Ya Fatimah, anqidhi nafsak. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Wahai fulan, wahai bani fulan, selamatkan diri kalian dari neraka. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membantu kalian sama sekali. Ini Nabi tidak bisa membantu orang masuk neraka, ini bisa madamkan api neraka. Oh, dibilang pandir ya pandir. Benar perkataan Imam Syafi'i, benar perkataan Imam Syafi'i. Oleh karenanya disebutkan dalam Imam Syafi'i pernah berhadapan dengan orang seperti ini ya. Dalam Manaqib Syafi'i al-Baihaqi jilid 2 halaman 207 sampai 209 ada seorang dari kaum sufi yang disebutkan dari sufi Kolandria atau Sofia Sofia di Kolandria ya. Jadi Malamiyah itu sufi, model kaum sufi ya. Jadi orang ini dari Malami, dari sufi Malamiyah, dia mengejek Imam Syafi'i. Dia mengatakan al-battal, yaitu Imam Syafi'i diejek sebagai pengangguran ya. Kurang kerjaan. Ngelihat Imam Syafi'i lagi ngajar di masjid, al-battal ya. Pengangguran. Jadi Imam Syafi'i dia punya penyakit. Imam Syafi'i meninggal di antaranya karena penyakit wasir ya. Sehingga Imam Syafi'i kalau dia ada majelis maka dia kasih parfum di tiangnya, disebutkan di tiang tempat dia duduk situ dikasih parfum sehingga agar mengurangi mungkin aroma yang tidak sedap. Tiba-tiba suatu hari orang ini dia datang hadir majelis Syafi'i. Ini sering aja Imam Syafi'i dia mengatakan batal pengangguran. Kemudian dia meletakkan kotoran ya akramakumullah tahi kotoran di kumisnya. Kemudian dia masuk di majelis Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kaget, biasanya majelisnya harum karena dia sering taruh parfum, tahu-tahu dia cium bau yang tidak enak. Maka Imam Syafi'i berkata kepada murid-muridnya, "Fattishuni alakum." Coba buka sendal kalian. Ada kotoran enggak? Karena dulu kan mungkin pasir jadi bawa sendal. Qalu ma nara syai'an ya Aba Abdullah. Kata mereka, kami tidak temukan kotoran di sendal-sendal kami. Kemudian kata Imam Syafi'i, maka fayashummu ba'dukum ba'dha, hendaknya sebagian kalian mencium satu yang lainnya, saling mencium, ada bau enggak? Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Syafi'i, ya guru kami, ini ada orang ini bau." Ya. Dia taruh kotoran di ini jadi bikin bau tai di kotoran di kumisnya. Maka Imam Syafi'i berkata, "Ma hamalaka ala hadza?" Kenapa kau bikin demikian? Maka dia mengejek Imam Syafi'i, dia berkata, "Ra'aitu tajabburaka fa aradtu an atawadha lillah." Ya. Aku lihat engkau angkuh ya. Maka aku ingin aku tawaduk kepada Allah sehingga taruh kotoran di di kumisnya ya. Maka datanglah polisi atau petugas kemudian diambil orang ini kemudian dipukul ya 30 kali atau 40 kali karena dia melakukan dua kesalahan. Pertama dia bawa kotoran di masjid dengan sengaja, bawa kotoran di masjid. Yang kedua dia sholat tanpa bersuci. Karena dia sholat ada kotoran di ini kan tidak sah karena bawa kotoran di tubuh. Maka dia dihukum karena itu. Ini karena kepandiran ya, pingin tawadhu, mau taruh kotoran di kumis. Ini dialami oleh Imam Syafi'i. Maka benar perkataan Imam Syafi'i, aku tidak melihat seorang sufi di pagi hari belajar sufi kecuali di siang hari sudah aku dapati dia bodoh. Kalau sudah sufi otak terkunci, tidak melihat dalil Al-Qur'an Sunnah tidak ada
Pokoknya kata nenek moyang begini kita ikuti. Ya. Mau dibilang susah kita bicara ya. Ya. Katanya Nabi hadir dalam kajian, dalam beberapa kajian Nabi hadir, bahkan dalam satu waktu 10 kajian Nabi hadir, mau percaya saja. Ya. Banyaklah kita mau bicara juga sulit ya, mau dicerna tapi kata mereka begitu ya. Taib, kita lanjutkan. Wa an Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dari murid Imam Syafi'i yang bernama Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, menguatkan apa yang sudah kita sebutkan tadi, yang dinukil oleh Imam Syafi'i, bahwasanya tidaklah seorang belajar sufi di pagi hari kecuali sebelum datang siang dia sudah pandir, sudah bodoh. Kata Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, qala sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ma ra'aitu sufiyan aqilan qad illa muslim al-khawas. Aku tidak mendapati seorang sufi pun yang berakal kecuali muslim al-khawas. Jadi Imam Syafi'i mendapati orang sufi banyak ngaku-ngaku sufi, semuanya pandir, tidak berakal, akal mereka pergi. Cuma satu orang yang dia dapati baik, itu akalnya masih bagus, ya, muslim al-khawas. Muslim al-khawas ya. Maka terkadang seorang belajar sufi akalnya hilang. Akalnya hilang. Kadang dibodoh-bodohi oleh gurunya. Ya, saya pernah ketemu seorang, dia belajar sufi di suatu daerah, dia sebutkan, saya tidak ingin sebutkan dalam kajian, tapi seorang sufi terkenal. Ini orang, ya, saya belajar di sana berbulan-bulan, 1-2 bulan, terus saya tidur di situ, kemudian setiap hari Jumat nggak ada orang ini. Setiap hari Jumat tidak ada. Kita sholat Jumat dia nggak ada ruangan masuk dia, katanya dia sholat Jumat di Mekah. Nanti habis sholat Jumat baru dia muncul. Kita percaya dulu, nggak ngerti. Ya. Kita baru tahu sekarang belakangan, memang ternyata di Mekah sama Jakarta beda 4 jam. Artinya kalau jam 12 siang di Jakarta, kita sholat Jumat, dia main ke Mekah, sholat Jumat sama siapa? Masih jam 8, ya. Belum ada, imamnya mungkin masih istirahat. Ya. Tapi kita dulu percaya-percaya aja, ya. Lupa kalau ada perbedaan waktu. Dibodoh-bodohin, paham aja. Makanya paling mudah dibodoh-bodohin orang sufi. Kalau dibodoh-bodohin begini, disuruh begini, nurut. Karena akalnya sudah dihilangkan oleh gurunya, karena kepandiran tadi. Sudah belajar sufi, apa saja dia percayai. Disuruh ini, disuruh ini, percaya. Ya. Maka waspada kalau ada namanya sufi, ya harus ngerti sufi yang bagaimana, ya, jangan sampai bablas, ya, berlebih-lebihan akhirnya menjadi orang pandir. Kemudian berikutnya, wa an Harmalah bin Yahya qala sami'tu Syafi'i yaqul, dari Harmalah bin Yahya murid Imam Syafi'i dia berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, wada'il ladzina idza atauka tanassaku. Imam Syafi'i ada sebagian orang sok-sok rajin ibadah namun ternyata penampilan luar aja. Tinggalkanlah orang-orang jika datang bertemu kepada engkau dia tanasaku seperti ahli ibadah. Wa idza khalau kanu dhi'ab khifaf. Tapi kalau sudah sendirian tidak bersama engkau maka lihat kelakuan mereka seperti apa ya. Kalau mereka jauh dari ibadah, jauh daripada zuhud ya. Oleh karenanya kalau sufia di awal-awal yang seperti sekelompok ulama tadi yang dinisbahkan kepada Sufia Ibrahim bin Adham ya, Junaid, ya, Fudail bin Iyad, Bishr al-Hafi, sebagian ulama mereka zuhud, benar-benar zuhud. Kita dapati sebagian sufiyah zaman sekarang malah kebalikan, malah mewah-mewah, kemudian makanan bermewah-mewah, ya, kendaraan bermewah-mewah, pakaian luar biasa, dan macam-macam lah, macam-macam ya. Kadang sebagian mereka membanggakan kemewahan, maka jauh daripada orang-orang sufia di awal-awal ya. Oleh karena terkadang mereka sok seperti rajin ibadah kata Imam Syafi'i, tapi ternyata ketika bersendirian jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab maja'an Imam Syafi'i fi ghina'i sufiyah. Bab tentang riwayat-riwayat yang datang dari Imam Syafi'i yang tentang nyanyian-nyanyian kaum sufiyah. Nyanyian kaum sufiyah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kadang disebut dengan sama, itu sama maksudnya mendengar nasyid-nasyid kemudian sampai joget-joget. Ada Imam Syafi'i menambahkan dengan takbir, at-takbir. Ya. Kita dengarkan Anil Hasan bin Abdul Aziz berkata qala sami'tu Syafi'i yaqul. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, khallaftu bil Iraqi syai'an yusamma at-takbir. Wada'atu az-zanadiqatu yashtagiluna bi anil Qur'an. Aku meninggalkan Irak, itu Imam Syafi'i pergi ke Mesir.
karena beliau lama di Irak, kemudian beliau meninggalkan Irak, meninggalkan Baghdad, beliau menuju ke Mesir. Kata beliau, ketika aku meninggalkan Mesir, aku meninggalkan di sana ada sesuatu yang disebut dengan takbir. Dilakukan, diletakkan atau dibuat oleh orang-orang zanadiqah, orang-orang zindiq, yang membuat mereka terlalaikan dari Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan takbir yang Imam Syafi'i mencela takbir? Yang kata Imam Syafi'i takbir itu membuat orang lalai dari Al-Quran. Takbir ini itulah tadi, nyanyian-nyanyian, nasyid-nasyid. Ada yang mengatakan disebut takbir, diambil dari gubar. Gubar itu debu, ya, karena dahulu ada kulit, mereka datang ada kulit-kulit yang sudah tua, yang sudah kering, di situ bercampur tanah dan mencampur gubar, mencampur debu. Ketika mereka melakukan majelis nasyid-nasyid, di antara mereka ada yang mukul-mukul pakai kayu ke kulit tersebut sehingga muncul bunyi ketukan-ketukan. Mereka pukul-pukul sehingga kemudian debu-debu berterbangan, sehingga disebut dengan takbir. Ini pendapat. Sebenarnya mengatakan yang dimaksud dengan takbir adalah nasyid-nasyid atau syair-syair, bait-bait yang disenandungkan untuk yudzakir bil ghabirah wa yuzahid bil hadirah, agar seorang mengingat tentang al-ghabirah, maksudnya ingat akhirat, dan membuat orang zuhud terhadap dunia. Jadi ini syair-syair zuhud, tapi disampaikan dengan alhan, dengan ketukan-ketukan tertentu, ya, disebut dengan takbir. Ya. Ini dibenci oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kenapa? Karena ini bisa menghalangi orang dari Al-Quran. Karena orang kalau sudah sering nyanyi-nyanyian, dia malas baca Quran. Mulutnya lebih senang bersenandung, keluarnya nyanyian. Kapan senandung Al-Quran, sementara dia lebih senang dengan nasyid-nasyid. Padahal nasyid-nasyid terkait dengan kezuhudan, tapi disajikan dengan ada ketukan-ketukan, ya. Dan terlalu sering, Imam Syafi'i tidak suka seperti ini, karena membuat orang terlalaikan dari Al-Quranul Karim. Taib, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa, ya, beliau membahas di antaranya ketika beliau mengomentari, ya, perkataan Imam Syafi'i tersebut, khallaftu bi Baghdad syai'an ahdatsatu zanadiqa yusammunahu takbir yasudduna bihi nas 'anil Qur'an. Dari Hasan bin Abdul Aziz Al-Harrani, dia mengatakan, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, aku meninggalkan di Baghdad sesuatu yang dibuat-buat oleh kaum zanadiqah. Mereka menamakannya dengan takbir, menghalangi orang dari Al-Quran. Kata Ibnu Taimiyah mengomentari perkataan Imam Syafi'i ini, wa hadza min kamali ma'rifati Syafi'i wa ilmihi bid-din. Dan ini menunjukkan sempurnanya ilmu Imam Syafi'i dan wawasannya tentang agama. Fa innal qalba idza ta'awwada sama'al qasaid wal abyat wal tadza biha hasal lahu nufurun an sama'il Qur'an wal ayat. Maka hati kalau sudah terbiasa mendengar qasidah-qasidah, lantunan-lantunan, syair-syair, padahal tentang zuhud nih, tentang zuhud, bukan tentang wanita, bukan tentang dunia, bukan tentang zuhud. Agar zuhud terhadap dunia, untuk ingat akhirat. Tapi kalau hati sudah terbiasa mendengar qasidah-qasidah dan bait-bait, kemudian wal tadza biha, dan dia merasa nyaman, kelezatan dengan syair-syair tersebut, maka muncul dari hati tersebut tidak merasa jauh dari mendengar Al-Quran. Tidak nyaman lagi, kurang nyaman untuk mendengar Al-Quran. Lebih senang mendengar zuhud syair-syair tersebut. Ya, ada rasa tidak nyaman, rasa jauh dari mendengar Al-Quran, ayat-ayat. Fayastaghni bisama'i syaitan anis sama'ir rahman. Dan akhirnya hati merasa nyaman dengan mendengar syaitan daripada mendengar lantunan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penjelasan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 532. Kemudian juga di Ibnu Taimiyah juga dalam halaman 569, jilid 11 halaman 569, beliau menyebutkan pada Imam Syafi'i tentang takbir tadi, yaitu syair-syair yang untuk mengingat kepada akhirat, tetapi disajikan dengan ketukan-ketukan. Demikian juga beliau menukil dari Yazid bin Harun rahimahullah. Kata Yazid bin Harun, ma yughabbiru illa al-fasik. Tidak ada yang melakukan kegiatan takbir kecuali orang fasik. Ya. Wa mata kana takbir? Sejak kapan ada takbir? Seperti di zaman Nabi tidak, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in tidak ada, muncul belakangan. Tidak ada. Meskipun tujuannya baik untuk mengingat akhirat, namun cara sebenarnya tidak ada dalam
di zaman para salaf. Wa su'ila anhu al-Imam Ahmad faqala akrahu wa huwa muhdath. Imam Ahmad ditanya tentang takbir, kata Imam Ahmad, aku tidak suka dengan ini karena ini perkara bid'ah. Ya. Ini adalah perkara bid'ah. Oleh karenanya Ibn Taimiyah menyebutkan bahwasanya para ulama dahulu tidak ada yang pernah ikut majelis seperti ini. Ibrahim bin Adham, Al-Fudail bin Iyad, Ma'ruf Al-Karhi, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ahmad bin Abil Hiwari, Wasirri dan seterusnya, mereka tidak pernah menghadiri acara-acara seperti ini. Mereka orang alim, mereka zuhudnya luar biasa, tapi mereka tidak mencari kezuhudan dengan mendengar bait-bait syair seperti ini. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, nyanyi melulu kerjanya, nyanyi berjam-jam, nyanyi, terkadang pakai rebana, terkadang pakai ketukan-ketukan. Ini yang disebutkan Imam Syafi'i. Mau isinya mengingat akhirat pun dilarang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak suka. Ini padahal cuma pakai kulit dipukul-pukul pakai kayu, takbir sehingga ada debu-debu. Bagaimana lagi sekarang sebagian orang kemudian bikin nyanyian, panggil artis dangdutan, apalagi padahal pakai DJ, kajian pakai DJ. Subhanallah. Ini ngaji atau apa? Nah, kita kan cinta sama Imam Syafi'i. Kita berusaha mengikuti pendapat penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Dia boleh menyampaikan nasihat luar biasa. Ini bukan kita mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi kita paling sering goyang, paling sering joget, paling suka joget, belum ikhtilat campur laki-laki perempuan, belum sampai larut malam. Ya. Seandainya Imam Syafi'i hadir, tapi dia ridha dengan majelis seperti itu. Seandainya Abu Bakar, Umar hadir di majelis seperti itu, dia ridha. Imam Syafi'i mengatakan, aku meninggalkan di Baghdad suatu kegiatan yang dibuat oleh orang-orang zindiq, ya, yang disebut dengan takbir. Oleh karena Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan lebih panjang, dia mengatakan bahwasanya para ulama dahulu tidak pernah menghadiri majelis-majelis seperti ini. Kemudian beliau berkata lagi, wa ma dzakara Syafi'i min annahu min ihdatsy zanna kalamun imamun khabir. Kalamu imamin khabir, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya takbir, nyanyian-nyanyian tersebut itu dibuat oleh orang-orang zindik adalah perkataan seorang imam yang dia ahli dengan usulul Islam, ahli dengan pokok-pokok dasar-dasar Islam. Fa inna hadha sama' lam yarqab fihi wa yad'u ilaihi fil asl illa man huwa muttahamun bizzandaqah. Asalnya tidak ada yang cara dengar-dengar nyanyian-nyanyian seperti ini, tidak ada yang menyerunya, mengajak untuk menghadirinya, kecuali asalnya yang menyuruhnya adalah orang yang dituduh dengan zandaqah. Seperti Ibnu Rawandi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan yang semisalnya. Kama dzakarahu Abu Abdurrahman As-Sulami fi masalatis sama', seperti disebut Abdurrahman As-Sulami. Ibnu Rawandi demikian, ya. Oleh karenanya Al-Farabi suka dengan nyanyian, Ibnu Sina suka dengan nyanyian. Jadi intinya kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan ini sama dengan orang-orang Yunani, ya, ahli-ahli filsafat Yunani suka dengan seperti ini. Adapun para sahabat, para tabi'in, para ulama, mereka tidak suka dengan seperti di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka kita berusaha untuk beribadah kepada Allah, mengingat akhirat dengan cara yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, bukan yang kita bikin cara sendiri. Akhirnya kita bikin majelis nyanyian, majelis joget, bahkan majelis seperti ini. Kemudian kita pasang dengan nama Islami, joget Islami, musik Islami, dangdutan Islami, DJ Islami, semuanya Islami. Itu pun kalau mengingat akhirat, terkadang isinya bukan ingat akhirat. Bagaimana mau digabungkan ingat akhirat dengan joget-joget? Susah. Tapi kita masuk pada pembahasan berikutnya. Bab ma ja'anal Imam Syafi'i rahimahullah fil imamah wal khilafah. Bab tentang riwayat-riwayat yang dari Imam Syafi'i terkait dengan khilafah, kepemimpinan, pemerintahan. Saya bacakan an Harmalah bin Yahya qala, dari Harmalah bin Yahya dia berkata, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, kullu man ghalaba 'alal khilafah bis-sayf hatta yusamma khalifatan wa yajtami'un nasu 'alaihi fa huwa khalifah. Siapa saja yang kemudian bisa mengkudeta atau menguasai kekuasaan, meskipun dengan pedang, dengan kudeta, dengan paksa, sampai akhirnya dia disebut dengan khalifah dan orang-orang sudah berkumpul padanya, maka dia khalifah, maka dia khalifah. Qala Harmalah, jadi Imam Syafi'i mengatakan seandainya ada khalifah, penguasa, tahu-tahu ada orang merebut dengan cara paksa,
Dia memberontak, bawa kekuasaan, kemudian bawa senjata, kemudian entah membunuh khalifah ini atau memenjarakannya. Kemudian dia menduduki, menggantikan posisinya dengan kudeta. Kemudian rakyat semua cenderung kepada dia, tunduk pada dia, dia punya kekuatan, maka dia sekarang khalifah. Meskipun dia dapat dengan cara yang tidak syar'i. Qala Harmalah, yakni idza kana min Quraisyin yughza ma'ahu wa yusalla khalfahu al-jum'ah wa man lam yaf'al fa huwa sahibu bid'ah. Yaitu jika ternyata orang tersebut dari Quraisy, maka kalau perang bersama dia, dia jadi pemimpin yang kita berperang bersama dia. Kemudian kalau salat Jumat di belakang dia, siapa yang tidak mau salat di belakang dia meskipun dia mendapatkannya dengan cara kudeta? Siapa yang tidak mau berperang di bawah benderanya meskipun dia jadi khalifah dengan cara kudeta, maka ini adalah pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Baik, jadi ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebagaimana kita sering terkait dengan masalah penguasa ya. Penguasa ya, ada cara syar'i dalam mengangkat penguasa. Mengangkat atau memilih penguasa. Ada yang tidak syar'i, cara yang tidak syar'i. Cara yang syar'i banyak, seperti ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Ya, misalnya dipilih oleh ahli hil wal aqd. Dipilih oleh ahlul hal wal aqd. Itu maksudnya dipilih oleh para ulama, maksudnya para ulama, para wujaha, para pembesar negara misalnya, para pemimpin ya. Kemudian mereka menentukan, mereka yang lebih tahu tentang siapa yang berhak jadi khalifah, diangkat kau jadi penguasa. Maka ini cara yang syar'i. Sebagaimana ketika terjadi diskusi ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian orang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, kemudian mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai seorang penguasa. Contoh juga misalnya dipilih oleh khalifah sebelumnya. Seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar kepada Umar. Abu Bakar milih Umar. Contoh Abu Bakar milih Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memilih Umar. Atau misalnya yang berikutnya, penguasa khalifah sebelumnya menunjuk sekelompok orang untuk memilih. Ini intinya, ini adalah cara-cara yang bijak, di mana masalah kekuasaan adalah masalah yang besar. Tidak asal comot ini naik itu naik, tidak, harus ada majelis yang besar karena dia terkait dengan maslahat kaum muslimin. Dia kedudukan tertinggi, khalifah, penguasa ya. Adapun cara yang tidak syar'i, ya banyak cara yang tidak syar'i. Seperti apa misalnya cara tidak syar'i, misalnya dengan kudeta. Kudeta ini tentu tidak syar'i, terjadi pemberontakan, pemberontakan, bahkan pertumpahan darah, pembunuhan dan lain-lain ya, dengan cara kudeta ya. Tentu tidak syar'i. Karena syariat melarang adanya pemberontakan, khuruj alal hakim ya, memberontak, kemudian demo besar-besaran yang akhirnya kudeta ya. Ini tidak syar'i ya. Tidak syar'i. Contoh tidak syar'i juga seperti misalnya pemilu ya. Pemilu di mana semua sama, semua suara dianggap sama. Maksudnya apa? Suara satu pezina misalnya sama dengan suara satu ulama. Sama. Tapi kalau ada dua pezina dibandingkan dengan satu ulama, maka mana yang menang? Yang menang dua pezina. Padahal 1 miliar, 1 triliun pezina tidak sama dengan satu suara ulama. Ini tentu tidak mendukung kepada kemaslahatan ya. Artinya kalau Islam memandang kemaslahatan, yang tahu maslahat orang yang cerdas, jangan taruh kemaslahatan pada orang tukang maksiat, tukang perampok, korupsi dan yang koruptor, tidak ya.
Oleh karena sebenarnya kalau secara syariat tidak syar'i dari sisi bahwasanya ya, kita bicara kepemimpinan harus ada yang tahu tentang maslahat. Tetapi seandainya kepemimpinan tidak bisa diraih dengan cara yang syar'i, ya, tidak bisa ternyata diraih dengan cara yang tidak syar'i, maka tetap saja jika ternyata dia menjadi pemimpin dan kemudian di kekuasaan ada pada di tangannya, rakyat semua taat kepadanya, selesai, maka dia adalah khalifah yang syar'i. Meskipun caranya tidak syar'i. Meskipun caranya tidak syar'i, tetap dianggap khalifah yang syar'i. Meskipun caranya tidak syar'i, maka dia adalah khalifah. Dan ini adalah syariat yang indah karena Islam memandang adanya kemaslahatan. Kalau ini khalifah tidak dianggap syar'i juga, karena dituduh caranya tidak syar'i, maka akan terjadi pembunuhan lagi, pemberontakan berikutnya dan seterusnya, dan akan terjadi pertumpahan darah, dan ini disenangi oleh musuh-musuh Islam. Maka apapun cara mencapai jadi khalifah, syar'i atau tidak syar'i, kalau dia sudah jadi khalifah, semua orang sudah tunduk kepadanya, maka otomatis dia harus ditaati, meskipun caranya tidak syar'i. Taib, di sini makanya Imam Syafi'i mengatakan, kullu man ghalaba 'alal khilafah, siapa yang berhasil menguasai khilafah, mengkodeta khilafah bisayf, meskipun dengan pedang, hatta yusama khalifah, sampai dia diangkat dikatakan sebagai khalifah, wa yajtami'un nas 'alaihi, dan orang sudah kumpul di bawah kekuatan dia, fa huwa khalifah, maka dia adalah khalifah meskipun caranya salah. Bahkan konsekuensinya, kata Harmalah, kalau dia meskipun caranya salah, tapi dia sudah berkuasa dan dia ada statusnya khalifah meskipun caranya salah, maka tetap kalau mau berperang lawan musuh harus di bawah bendera kepemimpinan dia. Kalau dia sholat Jumat, maka harus sholat di belakang dia. Justru siapa yang tidak mau mengakui kekhilafahannya, maka dialah pelaku bid'ah, kata Harmalah, menjelaskan tentang pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Maka ini sama dengan akidah Ahlussunnah yang sering kita sampaikan, bahwasanya yang namanya khalifah harusnya kalau dia sudah berkuasa hendaknya ditaati, ya, hendaknya ditaati. Sebenarnya sudah sering kita bahas pada bahasan-bahasan dalam masalah akidah, dalam misalnya akidah wasitiyah, penjelasan tentang bagaimana sikap kita kepada penguasa, ya. Baik, mungkin saya isyaratkan di antaranya ada namanya syarat-syarat khalifah. Syarat-syarat khalifah, ya, ada yang disebut dengan syarat-syarat sah. Syarat-syarat sah. Artinya kalau tidak ini maka tidak sah. Pernah menyebutkan syarat-syarat sah seperti apa? Seperti dia harus muslim. Muslim. Kalau bukan muslim maka dia bukan khalifah kaum muslimin. Misalnya kita sedang berada di suatu negara kaum muslimin, orang Islam mayoritas. Tahu-tahu karena peraturan karena akhirnya orang kafir yang menguasai. Maka orang kafir itu secara syariat bukan khalifah bagi kita. Tapi mungkin kita taati karena administrasi demi kemaslahatan dan yang lainnya. Ya, tapi secara syar'i dia bukan khalifah kita. Beda kalau seorang muslim, maka kita harus tunduk taat meskipun cara dia menjadi pemimpin dengan cara yang salah. Maka berlakulah syari hadis-hadis terkait dengan taat kepada penguasa, tidak boleh berontak, berlaku meskipun dia cara menjadi khalifah tidak syar'i, ya. Tapi selama dia memegang kekuasaan, dia memutuskan, maka dialah khalifah. Ya. Beda kalau dia tidak memegang kekuasaan, ya, seperti khalifah-khalifah bahlul yang terjadi, kelompok kecil, kelompok ini masing-masing punya amir-amir yang tidak punya kekuasaan apa-apa, ya. Kemudian mau dianggap sebagai amir, ditaati, ini seperti kelompok-kelompok bid'ah yang ada di tanah air kita. Ini bukan yang dimaksud khalifah. Ini kelompok-kelompok bid'ah dibuat karena ada kemaslahatan duniawi. Ya, karena dengan membuat kelompok-kelompok bid'ah ini maka akan dapat pemasukan keuangan luar biasa. Anggotanya disuruh bayar pajak setiap bulan, dibodoh-bodohin oleh mereka. Ini bukan khalifah yang dimaksud. Khalifah yang dimaksud di mana dipegang kuasa negara, dia yang pegang, tentara, polisi di bawah kekuatan perintah dia, itu namanya khalifah. Itu namanya penguasa yang harus ditaati. Tapi harus dia muslim. Kemudian di antara syaratnya harus tentu berakal, bukan orang gila. Terus di antaranya dewasa, dia balik. Ya, masih kecil enggak bisa. Ini bukan ngurus apa-apa, ini ngurus negara, rakyat sekian banyak, enggak boleh anak kecil. Ya, sebagian mereka mengatakan lelaki tidak boleh wanita.
Kenapa? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Bakrah, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan pemimpin mereka adalah seorang wanita. Karena ini urusan besar ya. Wanita terkadang perasaannya susah, terkadang mudah tersinggung, apalagi lagi haid. Dia harus kesana karena namanya khalifah, harus kesana kemari bercampur dengan ini, rapat dengan laki-laki. Dan ini tidak pantas dilakukan oleh seorang wanita yang punya kewajiban terhadap suami, punya kewajiban terhadap anak-anak, yang kemudian perasaan sering berubah, maka harus lelaki. Ya, tidak boleh penguasa wanita ya. Ini bicara tentang syariat ya. Maka tidak boleh, harus lelaki. Ini diantara syarat-syarat sah. Jika tidak maka tidak sah. Seandainya pun penguasa tidak sah, maka kita tidak anggap dia sebagai penguasa syar'i, tapi masalah taat atau tidak kembali kepada maslahatan, kembali ke maslahatan. Seperti kita bilang saudara-saudara kita yang mungkin tinggal di negara kafir, di Amerika, di Inggris ya. Kita tahu bahwasanya itu bukan khalifah mereka, bukan penguasa mereka karena kafir. Tapi mereka tinggal di negara kafir dan mereka harus ikut aturan supaya maslahat bagi mereka. Mereka tidak mengatakan ini amir kami, enggak ya, karena kafir, tapi taat karena ada administrasi, karena kemaslahatan. Maka jika ada penguasa yang tidak memenuhi persyaratan sah, maka kekuasaan tidak sah, namun masalah taat atau tidak kembali kepada kemaslahatan. Kemudian Allah menyebut tentang syarat-syarat kesempurnaan. Ini kalau tidak ada juga tidak mengapa. Bukan syarat sah, tapi dia sempurna seperti disebutkan dari Quraisy. Artinya kalau pemimpinnya Quraisy itu yang terbaik, al-immatu Quraisy. Para pemimpin kata Nabi dari Quraisy, tapi kalau tidak ada Quraisy tidak jadi masalah. Tidak harus dari Bani Hashim misalnya. Kalau ada lebih baik, kalau tidak harus misalnya. Ya. Dikatakan misalnya harus alim, orang alim ya. Ini selayaknya pemimpin alim seperti Abu Bakar, Umar. Namun kalau tidak ada yang ternyata tidak alim jadi penguasa, apakah sah? Tidak jadi masalah ya. Ya, oleh karenanya setelah itu penguasa-penguasa setelah Khulafaur Rasyidin dari Bani Umayyah, dari Bani Al-Abbasiyah, bukan orang-orang teralim di zamannya, beda dengan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar orang teralim di zamannya, Umar orang teralim di zamannya, Utsman orang tersoleh di zamannya, Ali bin Abi Thalib orang tersoleh di zamannya. Ini contoh maksud saya ya. Maka ketika seorang menjadi khalifah ya, dengan cara apapun, kudeta atau cara-cara yang tidak syar'i, yang penting disebut kekuasaan. Meskipun dia ternyata bukan orang alim, meskipun dia bukan Quraisy ya, maka itu bukan syarat sah ya. Maka tetap dianggap dia sebagai khalifah, maka berlaku aturan-aturan. Ini semua dibuat oleh syariat agar menjaga kemaslahatan, agar tidak sering-sering terjadi pemberontakan, terjadi demonstrasi, menumpahkan darah. Itu bukan metode dari kaum muslimin. Ya, ini adalah metode impor dari non muslim yang membuat kekacauan, dan tidaklah pemberontakan tersebut kecuali menimbulkan kekacauan sebagaimana kita lihat negara semakin terpuruk, secara ekonomi semakin terpuruk, menjalankan agama pun semakin susah. Ini disenangi oleh musuh-musuh Islam. Maka jangan seorang terpancing, kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab.